Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Skeleton Key. Film ini rilis tahun 2005, bercerita tentang seorang perawat yang melamar pekerjaan pada sebuah rumah misterius dan membawanya masuk dalam misteri lama rumah tersebut. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Once in a difficult and dangerous position, and it occurred to us at last to go forth. No sooner said than done. The hamlet lay not many hundred yards outside of the next cove, and I shall never forget how much I... Di awal kisah, seorang perawat bernama Caroline sedang membacakan sebuah cerita untuk seorang pasien. Dan kebetulan cerita itu menjadi hal terakhir yang pria itu dengar karena dia meninggal setelah Caroline membacakan cerita. Lalu Caroline memberitahu temannya bahwa pasien ini sudah meninggal. Berkas dan barang-barang milik pasien tersebut diserahkan ke Caroline untuk ditaruh di meja depan, siapa tahu ada keluarga yang mencarinya. Beberapa waktu kemudian, teman Caroline menyuruhnya membuang barang-barang ini. Pihak rumah sakit sudah menghubungi keluarga, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau berurusan dengan pasien. Lalu Caroline ke belakang dan akan membuang benda-benda tersebut. Ketika dia membuka tong sampah, ternyata tidak hanya 1-2 kotak yang ada di dalamnya, namun banyak sekali barang-barang milik pasien yang meninggal. Saat berjalanan pulang, Caroline mencari lowongan kerja baru. Di sebuah tempat ada lowongan yang membutuhkan seorang perawat. Caroline datang ke bar bertemu temannya yang bernama Jill. Caroline menceritakan dirinya sudah muak bekerja di rumah sakit itu. Hari ini Caroline kehilangan satu pasiennya. Namun rumah sakit menganggap itu adalah hal biasa. Dan seolah-olah setelah pasien itu meninggal, rumah sakit ingin segera menyingkirkan pasien tersebut. Seharusnya rumah sakit adalah sebuah bisnis yang melibatkan kasih sayang. Namun Caroline tidak menemukan hal itu di rumah sakit. Jill memberitahu bahwa lowongan yang Caroline dapat ada di Terrebonne. Dan di sana penuh dengan rawa. Apakah Caroline yakin akan bekerja di tempat itu? Caroline mengatakan dirinya hanya ingin perubahan dalam pekerjaannya. Beberapa waktu kemudian, Caroline sampai di sebuah rumah pribadi yang berada dalam wilayah perkebunan. Rumah ini terlihat tua dan menyeramkan. Pria ini bernama Luke. Dia menghampiri Caroline dan mengatakan dirinya adalah pengacara properti yang sedang mengurus surat wasiat. Dan Luke lah yang membuat iklan di koran. Luke memberitahu pemilik rumah ini lumpuh dan dokter memperkirakan umurnya tidak akan lama lagi. Lalu Luke mengenalkan Caroline ke pemilik rumah. Perempuan ini adalah Violet dan suaminya bernama Ben. Namun saat pertama bertemu Caroline, Violet tidak mau Caroline bekerja di tempat ini karena Caroline bukan berasal dari wilayah ini. Luke meminta maaf ke Caroline. Violet memang seperti itu. Dia sedikit susah menerima orang asing tinggal di rumahnya. Luke juga memberitahu bahwa Ben lumpuh sekitar bulan lalu. Kejadiannya ada di loteng rumah. Entah apa yang terjadi padanya, dia tiba-tiba stroke. Luke mencoba merayu Violet agar mau menerima Caroline, tapi Violet bersikeras bahwa Caroline tidak akan tahu bagaimana rumah ini. Karena merasa tidak diterima, akhirnya Caroline pergi. Namun Luke meyakinkan Caroline agar Caroline mau bekerja di sini. Luke sendirilah yang akan mengurus Violet, dia pasti mau menerimanya. Luke mengatakan bahwa Caroline adalah orang kelima yang melamar kerja di sini dan semuanya ditolak oleh Violet tanpa alasan yang jelas. Lalu Caroline bertanya apa maksud Violet mengatakan Caroline tidak akan memahami rumah ini. Luke tidak tahu dan tidak memikirkan hal itu. Yang penting baginya bayaran lancar dan sesuai. Setelah beberapa waktu, Caroline mengemasi barangnya dan pamit ke Jill. Jarak dari tempat ini hanya 1 jam. Caroline mengatakan akan sering mampir ke sini karena hanya Jill yang Caroline miliki. Di tengah perjalanan mobil Caroline kehabisan bensin, dia mampir di sebuah pom mini untuk mengisi bensin mobilnya.
Terlihat tempat ini sangat sepi sob. Saat Caroline akan masuk toko, dia mendapati garis pembatas dari serpihan batu bata merah di depan pintu. Hello? Hello? Need to pay for some gas? Hello? Hello? Somebody back there? Oh my. I'm sorry. Excuse me. I 17 for the gas. change. Caroline sampai di rumah Violet dan mulai menata barangnya. Caroline dibuat bingung karena di kamarnya tidak ada cermin sama sekali. Lalu Caroline keluar melihat sekitar rumah dan benar saja sob, tidak ada satupun cermin di rumah ini yang terpasang. Semuanya dilepas dengan sengaja, entah apa alasannya. Caroline mendatangi kamar Ben dan mengenalkan diri. Tiba-tiba Ben menggenggam tangan Caroline erat-erat seperti ingin menyampaikan pesan, namun Ben tidak bisa bicara. Lalu Violet datang membawa obat untuk Ben. Violet memberitahu bahwa Ben harus minum obat 2 kali dalam sehari. Terkadang Ben kejang, namun Caroline tidak perlu panik. Violet memberitahu apa yang harus Caroline kerjakan untuk mengurus Ben. Caroline bertanya sejak kapan Violet tinggal di sini. Violet mengatakan dirinya membeli rumah ini di tahun 62 dari kakak beradik yang tinggal di sini sebelumnya. Violet juga menunjukkan foto pemilik rumah sebelumnya, yaitu Martin dan Grace. Saat Caroline melihat foto, terdapat foto di balinya di mana Martin dan Grace berfoto dengan orang kulit hitam bernama Justify dan Cecil. Violet memberitahu bahwa dirinya menyimpan semua barang milik Martin dan Grace karena Violet ingin menghargainya. Di rumah ini Violet hanya menggunakan separuh bagian rumah karena terlalu besar. Dan Violet juga memperingatkan Caroline agar Caroline tidak keluar masuk loteng di rumah ini. Ada 30 ruangan di rumah ini, dulu masing-masing ruangan ada satu kunci yang berbeda. Namun untuk pemilik rumah mereka memiliki kunci yang disebut skeleton key. Dan kunci itu bisa untuk membuka semua ruangan di rumah ini. Violet memberi skeleton key ke Caroline. Caroline penasaran bertanya ke Violet kenapa di rumah ini tidak ada cermin sama sekali. Bahkan di kamar mandi juga tidak ada cermin yang terpasang. Violet melarang siapapun memasang cermin di rumah ini, bahkan cermin kecil sekalipun. Namun Violet tidak mengatakan apa sebabnya. Hal ini membuat Caroline semakin merasa aneh. Violet bertanya apakah Caroline merokok. Caroline mengatakan tidak. Violet memberitahu bahwa dirinya suka merokok. Violet harap hal itu tidak mengganggu Caroline. Violet bertanya apakah Caroline masih memiliki orang tua. Caroline mengatakan bahwa ibunya pergi meninggalkannya sejak kecil. Caroline hanya dibesarkan oleh ayahnya hingga ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan Caroline tidak punya waktu mengurus ayah di saat terakhirnya. You think too much about the day, don't spend it living. Be good to my husband. Remedies at 9. You don't see God. Actually, it's the garden. Nothing more glorious. Going every winter back. You religious at all? Try to keep an open mind. Violet melupakan biji tanaman miliknya, lalu Violet menyuruh Caroline untuk mengambil di loteng rumah. Karena Caroline berpikiran terbuka dan tidak percaya tahayul, dia menganggap itu seekor binatang. Lalu Caroline menghampiri dan mengambil benda tersebut. Ternyata di belakang rak terdapat sebuah pintu yang sengaja ditutup agar tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Caroline iseng menggunakan skeleton key untuk membuka ruangan tersebut. Namun ternyata kuncinya tidak bisa. Caroline turun ke bawah memberikan kotak biji tanaman ke Violet sambil bertanya kenapa skeleton key tidak bisa digunakan untuk membuka ruangan di loteng. Violet mengatakan memang tidak bisa. Caroline bertanya kenapa tidak bisa dan apa yang ada di dalam sana. Violet tidak tahu, pintu itu sudah terkunci sejak Violet datang ke sini. Dan Violet tidak mau merusak apa yang sudah menjadi ketentuan di rumah ini. Caroline mengatakan apakah Violet tidak curiga karena Ben terkena stroke saat dirinya berada di loteng. Apa yang Ben lakukan di atas sana? Violet menyuruh Caroline untuk menanyakan hal itu ke Ben sendiri. Karena biar bagaimanapun Violet tidak memiliki jawaban untuk hal itu.
Malam hari saat Caroline tidur, dia mendengar suara barang-barang jatuh dari atas. Lalu Caroline segera mengecek sumber suara. Violet datang dan menyuruh Caroline mengambil kursi roda. Saat Caroline kembali ke kamar Ben, dia mendapati pot bunga pecah dan sebuah tulisan di spray yang bertuliskan "Tolong aku". Caroline menyembunyikan selimut itu di kamarnya dan segera menemui Violet. Di momen ini Ben menatap Caroline. Caroline menyadari bahwa tatapan Ben sedikit berbeda, seolah-olah seperti seseorang yang meminta pertolongan namun dia tidak bisa mengatakannya. Keesokan harinya Caroline melihat rawa di belakang rumah. Di sana juga ada sebuah perahu. Lalu Luke mendatangi Caroline. Luke bertanya apa yang terjadi semalam. Caroline tidak tahu, namun yang jelas Ben melompat dari atap seolah-olah ingin pergi dari tempat ini. Lalu Caroline mengajak Luke ke kamarnya. Caroline ingin menunjukkan sesuatu. Saat Caroline mengeluarkan spray, ternyata tulisan itu menghilang. Caroline bingung apa yang terjadi, karena semalam jelas-jelas dia melihat tulisan minta tolong di spray ini. Luke meninggalkan kartu namanya. Dia mengatakan jika Caroline butuh sesuatu bisa menghubungi nomor tersebut. Caroline yang penasaran naik ke loteng dan mengecek pintu yang tertutup rak. Dia menemukan potongan kunci tersangkut di dalam lubang. Setelah Caroline mengambilnya, ternyata skeleton key bisa digunakan untuk membuka ruangan tersebut. Di dalam ruangan ini banyak sekali benda-benda aneh. Lalu Caroline melihat sebuah album foto tua milik Justify dan Cecil. Di dalam buku itu juga tertulis sebuah mantra-mantra aneh yang menggambarkan pengorbanan yang telah Justify lakukan. Bahkan Caroline menemukan sebuah cincin ular yang diduga milik Justify. Di sisi lain, Violet mencari keberadaan Caroline. Karena dari tadi dipanggil, Caroline tidak menyautnya. Caroline menemukan sebuah rekaman tua bertuliskan pengorbanan Justify yang dilakukan tahun 1920. Dalam sebuah botol, Caroline juga mendapati lidah sapi yang sengaja dijahit. Lalu tiba-tiba Violet datang ke loteng memanggil Caroline. Segera Caroline bersembunyi agar Violet tidak tahu. Setelah Violet pergi, Caroline menemukan banyak cermin yang sengaja disembunyikan di ruangan ini. Lalu Caroline pelan-pelan keluar dari ruangan. Namun ternyata Violet mengawasi Caroline dari lubang kunci pintu kamarnya. Terlihat Caroline membawa rekaman tua pengorbanan milik Justify. Caroline datang ke kamar Jill dan memutar rekaman tersebut. Ternyata isinya adalah suara Justify yang sedang melakukan ritual pengorbanan aneh. Caroline mengajak Jill ke bar dan menceritakan semuanya. Caroline menemukan ruangan terkunci yang aneh di rumah itu. Jill mengatakan bahwa kemungkinan ruangan itu adalah ruangan hoodoo. Caroline bertanya apa itu hoodoo dan apa bedanya dengan voodoo. Jill menjelaskan bahwa hoodoo adalah sebuah kepercayaan. Dulu masyarakat Afrika membawa kepercayaan itu ke Haiti. Sekarang lebih dikenal dengan sihir. Dan hoodoo merupakan gabungan kepercayaan masyarakat Afrika Amerika. Dan pusatnya ada di New Orleans. Disinilah semuanya dimulai. Jill memiliki seorang bibi yang sangat percaya dengan hal ini. Jill juga memberitahu bahwa hoodoo sangat berbahaya. Sihirnya tidak akan bisa menyakiti Caroline jika Caroline tidak mempercayainya. Caroline ingin bertemu dengan bibi Jill. Lalu Jill mengantarnya ke sebuah tempat, namun Jill tidak mau bertemu bibinya. Jill hanya menunjukkan di mana bibinya berada. Saat kembali ke rumah, Caroline mendatangi Ben dan mengecek kondisinya. Lalu Caroline melihat bekas cermin di kamar Ben. Caroline memiliki ide untuk membawa cermin dari loteng. Keesokan harinya saat Violet masuk kamar Ben, dia tercengang sob karena melihat cermin dipasang di kamar Ben. I told you about. I don't understand. This is found him. I needed a mirror, so I told you, and no mirrors. Violet marah ke Caroline karena Caroline tidak mengikuti aturan di rumah ini. Sedari awal, Violet sudah menegaskan tidak boleh ada cermin di rumah ini apapun alasannya. Lalu Caroline to the point ke Violet bahwa dirinya sudah masuk dan melihat ruangan di atas loteng. Hal ini membuat Violet sangat terkejut. Caroline meminta Violet menceritakan semuanya.
Jika tidak, maka Caroline akan pergi dari sini. Violet mengatakan bahwa Caroline tidak akan pernah mengerti karena Caroline bukan berasal dari selatan. Caroline tidak boleh masuk begitu saja ke ruangan di loteng dan membawa barang-barang keluar seperti itu. Biarkan tetap di sana sebagaimana mestinya karena selama ini Violet tidak pernah mengusik ruangan tersebut. Lalu Violet menceritakan kisah masa lalu. 90 tahun yang lalu rumah ini dimiliki oleh bankir terkenal bernama Thorpe. Dia mendapat kekayaan dengan cara menipu orang miskin dan Thorpe terkenal sangat kejam. Thorpe tinggal bersama keluarga dan dua pembantunya yaitu Justify dan Cecil. Dan menurut cerita, Thorpe tidak tahu kalau Justify dan Cecil adalah pasangan dukun. Mereka berdua terkenal hingga seluruh wilayah. Mereka banyak menyembuhkan penyakit dan melukai orang-orang keji. Tapi Thorpe tidak percaya dengan hal itu dan melihat mereka hanya sebagai pelayan biasa. Setiap waktu, Thorpe memaksa mereka untuk bekerja banting tulang dan sering menyiksanya. Hingga pada suatu waktu, menurut cerita ada sebuah pesta. Banyak orang kaya datang ke tempat ini dari pedagang, pembisnis, dan pejabat. Setelah pesta, banyak orang ingin bertemu dengan anak Thorpe untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun mereka tidak menemukan keberadaan anaknya. Ternyata anak mereka ada di kamar Justify sedang melakukan sebuah ritual. Kemungkinan Justify dan Cecil mengajarkan mereka berdua ilmu sihir. Thorpe sangat murka, begitu juga dengan para tamu. Lalu Justify dan Cecil digantung dan dibakar hidup-hidup di depan rumah. Insane and soda. I mean, how long did this last? I thought that they had won, but they weren't happy. All that power reach. Party was over. It was a terrible thing. Caroline bertanya apa yang terjadi berikutnya dengan keluarga itu. Violet mengatakan bahwa perlahan Thorpe bangkrut, dia menembak istrinya dan dirinya sendiri. Lalu anak mereka yaitu Martin dan Grace tinggal di rumah ini hingga dewasa. Dan di tahun 62 mereka memutuskan menjual rumah ini ke Violet. Martin dan Grace tidak pernah memberitahu kenapa ruangan itu dikunci atau kenapa di rumah ini tidak boleh ada cermin. Itulah sebabnya Violet tidak pernah membuka ruangan itu dan tidak memasang cermin satupun di rumah ini. Violet menghargai apa yang sudah seharusnya ada di rumah ini. Violet yakin Caroline sudah melihat Justify atau Cecil di dalam cermin. Namun Caroline mengatakan tidak melihat apapun di cermin. Violet pernah membaca buku Hoodoo. Serbuk batu bata merah akan melindungi siapapun dari mara bahaya yang mendekat. Itu salah satu kepercayaan yang masih ada hingga saat ini. Caroline menegaskan bahwa dirinya tidak percaya adanya hantu. Violet mengatakan bahwa sekarang hantu itu ada di rumah ini. Dan Caroline akan melihatnya jika terus mencari informasi tentang mereka. Violet juga memberitahu orang-orang yang bekerja di sini sebelum Caroline juga mengatakan hal yang sama. Hingga mereka pergi setelah mendengar cerita dari Violet. Violet tidak akan memaksa Caroline jika memang Caroline ingin pergi dan berhenti bekerja di tempat ini. Beberapa waktu kemudian Caroline datang ke sebuah gudang samping rumah. Dia mendapati serbuk batu bata merah disimpan di gudang. Saat Caroline memandikan Ben, dia mengatakan bahwa Violet sangat percaya dengan tahayul. Ben melihat cermin make up milik Caroline. Caroline iseng mengarahkan cermin itu ke Ben. Dan seketika Ben melihat sesuatu yang mengerikan di cermin tersebut hingga dia kejang. Caroline bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Ben benar-benar melihat hantu di dalam cermin? Lalu Caroline pamit ke kota untuk membeli perlengkapan. Caroline mendatangi tempat Bibi Jill. Dia melihat Bibi Jill adalah seorang tabib yang sering membantu orang menyelesaikan masalah, entah itu penyakit atau gangguan sihir. Caroline bertanya bagaimana cara kerja serbuk batu bata merah. Bibi Jill mengatakan Caroline hanya perlu membuat garis pembatas, maka seseorang dengan niat jahat tidak akan bisa masuk dan mengganggu Caroline. Caroline masih tidak paham bagaimana itu bisa bekerja. Apakah itu hanya untuk orang-orang yang mempercayainya? Bibi Jill tidak banyak bicara dan bertanya apa yang kamu butuhkan datang ke tempat ini. Caroline menceritakan tentang kondisi Ben. Dia sakit seperti stroke.
Namun istrinya percaya bahwa Ben dimantrai oleh hantu penyihir yang tinggal di rumah itu sebelumnya. Lalu Bibi Jill memberikan sebuah kotak berisi alat-alat untuk melawan sihir tersebut. Carolyn menunjukkan benda-benda ini ke Jill. Jill bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan benda ini? Carolyn mengatakan akan mencoba mengobati Ben dengan cara ini. Jill sedikit heran dengan Carolyn. Dia sampai rela melakukan hal ini untuk pasiennya. Carolyn memberitahu bahwa dirinya pernah kehilangan ayahnya dan waktu itu Carolyn tidak bisa melakukan apapun untuknya. Bahkan Carolyn tidak memiliki waktu untuk mengurusnya. Setidaknya saat ini Carolyn memiliki alasan untuk membantu Ben. Malam hari saat Violet tertidur, Carolyn menghampiri Ben dan membawa benda-benda yang diberikan oleh Bibi Jill. Lalu Carolyn melakukan sebuah ritual sederhana sesuai arahan dari Bibi Jill. Didn't have some ghosts with a spell. Because I know a spell too. One that makes you better. All you have to do is believe. Cleanse this man, cleanse this room. His words have gotten lost, let the water run down. Gotten tied, let the water run down. His voice to go free away. Dan benar saja setelah Carolyn melakukan hal itu, Ben sedikit bisa berbicara namun tidak jelas. Dia memanggil Carolyn dan meminta bantuan. Carolyn bertanya apa yang bisa aku bantu. Dengan suara lirih dan tidak jelas, Ben ingin dibawa pergi dari rumah ini. Violet menyadari terjadi sesuatu di kamar Ben lalu Violet masuk. Ben menunjuk Violet seolah-olah mengisyaratkan bahwa Violet lah yang membuat Ben seperti ini. Namun Carolyn belum paham apa maksudnya. Violet bertanya apa yang kamu lakukan pada Ben. Carolyn mengatakan dirinya hanya membacakan cerita pengantar tidur. Lalu Violet menyuruh Carolyn untuk kembali ke kamarnya. Carolyn mulai bermimpi tentang Justify dan Cecil, hingga dia terbangun dan melihat seseorang berjalan keluar dari kamarnya lewat cermin kecilnya. Keesokan harinya, Carolyn menyerah dan tidak mau melanjutkan pekerjaan ini. Dia berkemas dan ingin pergi, namun Carolyn melihat Ben. Dia mengingat almarhum ayahnya dan tidak tega meninggalkan Ben seperti itu. Carolyn mendatangi Luke dan menunjukkan foto-foto di loteng. Luke mengatakan dirinya tidak percaya dengan tahayul. Luke juga menasihati Carolyn agar tidak terlalu ikut campur urusan keluarga Violet. Tugas Carolyn hanya sekedar bekerja dan mendapat bayaran yang bagus. Carolyn bertanya sejak kapan Luke menjadi pengacara properti keluarga Violet. Luke mengatakan saat Violet ingin membuat surat wasiat. Carolyn ingin bertemu dengan perawat sebelumnya. Dia penasaran kenapa perawat itu pergi dari rumah. Lalu Luke membawa Carolyn ke sebuah tempat bertemu dengan perawat yang bekerja di rumah Violet sebelum Carolyn. Perempuan ini menceritakan bahwa pemilik rumah sebelum Violet diduga gila dan mereka berdua meninggal karena stroke. Tidak lama setelah menjual rumah itu ke Violet. Mungkin mereka menemukan sesuatu di rumah itu yang seharusnya tidak mereka temukan. Perempuan ini yakin memang ada sesuatu di dalam rumah itu, namun perempuan ini yakin bukan hantu yang melakukannya. Bisa saja Violet yang memantrai Ben hingga jadi seperti itu. Carolyn mengatakan dirinya tidak percaya pada tahayul. Dan apa alasan Violet membuat suaminya lumpuh? Semuanya tidak masuk akal. Perempuan ini menyarankan agar Carolyn pergi meninggalkan rumah itu sebelum Carolyn mempercayainya. Saat mereka kembali, Carolyn ingin menunjukkan sesuatu ke Luke. Dia pernah mengisi bensin di tempat ini dan di depan pintu ada pembatas dengan serpihan batu bata merah. Luke mengatakan bahwa ini tidak nyata. Semua ini hanya kebiasaan orang-orang zaman dulu. Luke tidak percaya dengan hal seperti itu. Lalu tiba-tiba Carolyn mendengar suara musik yang tidak asing baginya dari sebuah rumah tidak jauh dari toko. Carolyn mendatanginya dan bertanya dari mana kamu mendapat kaset musik ini. Perempuan ini tunanetra dan tidak mau menjawab pertanyaan Carolyn. Lalu Carolyn bertanya, apakah kamu tahu dengan seseorang yang dikenal Justify? Mendengar nama ini, perempuan itu langsung terkejut. Dari mana Carolyn tahu nama itu? Carolyn memiliki rekaman yang berjudul Pengorbanan Justify. Perempuan ini mengatakan bahwa itu adalah rekaman mantra sihir terkuat dan Justify lah yang menemukannya.
Seharusnya Caroline tidak menyimpan rekaman itu. Tapi menurut cerita, Justify meninggal sebelum menemukan cara untuk menggunakan mantra sihir tersebut. Caroline bertanya apa gunanya mantra itu. Perempuan ini mengatakan untuk menjaga penggunanya dari kematian, namun tidak untuk selamanya. Penggunanya harus melakukan ritual pengorbanan dan mengambil sisa hidup mereka. Caroline memiliki pandangan bahwa Violet memantrai Ben dan akan mengambil sisa hidup Ben untuk memperpanjang umur Violet. Luke bertanya apa yang akan kamu lakukan. Caroline akan membawa Ben pergi dari tempat ini. Caroline yakin ada yang tidak beres terjadi di rumah, dan Ben pernah meminta bantuan untuk dibawa pergi dari rumah. Di rumah terlihat Violet mengambil buku tua dari loteng dan merobek sebuah mantra. Saat Caroline membuka koper, rekaman Justify hilang dari koper. Caroline menyadari seseorang sudah mengambilnya. Caroline datang ke gudang dan membungkus beberapa kantong serbuk batu bata merah, lalu menaburkannya di pintu kamar dan menutupnya dengan karpet. Setelah itu Caroline memanggil Violet untuk masuk ke kamarnya. Caroline berpura-pura ada kebocoran dan memancingnya untuk masuk ke dalam kamar. Namun Violet seperti berat masuk ke kamar itu dan banyak beralasan. Caroline mendatangi Ben dan mengatakan malam ini Caroline akan membawa Ben pergi dari sini. Karena cara pertama tidak berhasil, Caroline memasukkan obat tidur ke gula karena Violet suka teh. Tak selang berapa lama, Violet mengajak Caroline untuk makan bersama. Namun entah apa yang terjadi saat makan malam itu, Violet mengatakan tidak mau gula. Caroline menyadari bahwa Violet sepertinya tahu jika di dalam gula itu ada obat tidur. Saat Violet ke dapur, Caroline memasukkan obat tidur langsung ke minumannya. Setelah Violet meminumnya, dia merasa pusing dan pingsan. Sebelum pingsan, Violet mengeluarkan kertas dan membaca mantra agar Ben tidak bisa keluar dari rumah ini. Caroline mengambil kertas itu dan membawanya. Caroline mencari rekaman Justify. Dia menemukannya di lemari Violet. Caroline juga menemukan spray yang waktu itu dia temukan. Ternyata Violet lah yang telah menukarnya dan menyembunyikannya. Saat akan pergi, ternyata gerbang terkunci rapat. Dia mencoba menabrak dengan mobil, namun sia-sia. Di sisi lain, Violet sadar dia marah dan mengambil shotgun. Karena Caroline tidak bisa keluar, dia membawa Ben ke gudang. Caroline meminta Ben menunggu, dia akan pergi mencari bantuan. Caroline melihat perahu kecil dan berencana melewati rawa untuk keluar dari perkebunan ini. Dia melihat mobil yang melintas dan menumpang pergi ke rumah Luke. Luke bertanya apa yang terjadi. Caroline mengatakan bahwa Violet mencoba membunuhnya dan Caroline meninggalkan Ben di rumah itu. Lalu sebuah telepon masuk ke Luke dan itu dari Violet. Di sini Caroline mulai mencurigai gerak-gerik Luke. Sepertinya Luke tahu sesuatu dan menyembunyikannya. Saat Caroline mendekati meja kerja Luke, dia mendapati fotonya. Ternyata selama ini Luke sudah mengawasi kehidupan Caroline bahkan jauh sebelum Caroline bekerja. Caroline juga menemukan cincin ular di laci meja. Caroline menyadari bahwa cincin ini milik Justify yang ada di loteng rumah. Bahkan Caroline menemukan skeleton key yang patah, dan patahan kunci inilah yang Caroline temukan waktu itu di loteng. Good night, child. I'm dying. Caroline dibawa kembali ke rumah Violet. Entah apa motif Luke, yang jelas dia terlibat dan bekerja sama dengan Violet. Violet bertanya di mana Ben. Caroline mengatakan menyembunyikannya di gudang. Lalu Caroline meminta Ben untuk membiarkannya mengambil foto ayahnya. Caroline menyimpannya di dalam kamar. Caroline masuk ke kamar, namun Ben tidak bisa masuk karena di depan pintu Ben melihat serbu batu bata merah. Dia juga menaburkan serbu batu bata merah di beberapa tempat agar Luke tidak bisa mengejarnya. Caroline berhasil menjatuhkan Violet hingga kakinya patah. Caroline menelpon 911 untuk meminta bantuan. Caroline juga menelpon Jill agar Jill datang ke sini karena Caroline sedang dalam bahaya. Di sisi lain, Violet menggunakan lift untuk naik ke atas. Karena kakinya patah, dia merangkak mendekati Caroline.
Tidak ada jalan keluar di tempat itu hingga akhirnya Caroline terpaksa naik ke loteng. Dia terkejut melihat banyak lilin di loteng. Sepertinya tempat ini sudah disiapkan untuk melakukan sebuah ritual. Caroline membuka kertas yang waktu itu diambilnya dari Violet. Lalu Caroline menyiapkan bahan-bahan melakukan ritual. Caroline membuat lingkaran dari sulfur dan memotong sebagian rambutnya. Lalu Caroline melukai tangannya dan membuat batas di tepi garis. Violet merangkak mendatanginya. Caroline mengatakan bahwa ini adalah mantra perlindungan Violet. Caroline sudah melakukannya dan Violet tidak akan bisa mendekat. Violet bertanya siapa yang bilang itu mantra perlindungan. Mantra itu hanya akan membuat Caroline tidak bisa keluar dari lingkaran. Violet mengatakan bahwa selama ini Violet sudah menunggunya. Ternyata ini semua adalah jebakan yang memang dibuat untuk Caroline. Mantra itu bukanlah mantra perlindungan namun mantra pengorbanan. Violet menunjukkan cermin dan menyuruh Caroline untuk melihatnya. Di dalam kaca tersebut Caroline melihat Cecil, Grace, Violet, dan dirinya. Lalu Violet mendorong kaca itu dan menabrak Caroline. Beberapa waktu kemudian Caroline sadar dia mengambil rokok milik Violet dan menghisapnya. Lalu Luke datang dan memanggil Caroline dengan nama Cecil. Caroline juga memanggil Luke dengan nama Justify. Sampai di sini Mimin coba perjelas garis besar inti dari film ini sob. Jadi ritual ini adalah ritual pemindahan jiwa. Saat Justify dan Cecil ke Pergo bersama anak trooper, sebenarnya mereka tidak mengajari Martin dan Grace ilmu sihir. Namun Justify dan Cecil melakukan ritual pemindahan arwah dan bertukar jiwa dengan Martin dan Grace. Jadi yang digantung dan dibakar oleh trooper waktu itu bukanlah Justify dan Cecil, melainkan anak mereka sendiri yang ada di tubuh Justify. Setelah itu mereka berdua melanjutkan hidup dengan tubuh Martin dan Grace. Berikutnya Justify pindah ke tubuh Ben dan Cecil pindah ke tubuh Violet. Karena Ben sudah tidak bisa bertahan, Justify pindah lagi ke tubuh seorang pengacara yaitu Luke. Dan Violet mencari pengganti tubuhnya. Mereka berdua bekerja sama mencari pengorbanan baru yaitu Caroline. Saat ini jiwa Caroline berada di tubuh Violet. Lalu Cecil memberikan obat ke Caroline. Ternyata obat racikan ini membuat lumpuh dan stroke agar mereka tidak bisa bicara dan memberitahu kejadian sesungguhnya. Beberapa waktu kemudian Jill mendatangi rumah perkebunan. Polisi dan ambulan juga terlihat ada di sana. Jill menemukan Caroline namun Caroline tidak tahu siapa Jill karena di dalam tubuhnya adalah Cecil. Sedangkan Caroline yang ada di tubuh Violet ingin bicara dan memberitahu apa yang terjadi. Namun Caroline tidak bisa bicara. Di akhir cerita, Justify mengatakan ke Jill bahwa dirinya seorang pengacara yang sedang mengurus surat wasiat rumah. Dan Nyonya Violet memutuskan mewariskan rumah ini pada Caroline. Why do you say that? It's in their wills. They left her the house. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.